Bapak Ibu, walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19, alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayahnya dan inayahnya sehingga kita bisa bertemu kembali walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, tema webinar pada malam hari ini adalah pemanfaatan rumah belajar untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dan di sini sudah ada dua narasumber kita yang langsung dari sahabat Rumah Belajar Jawa Timur 2020 dengan Ibu Ani Puji Rahayu dan Ibu Lina Listiana. Webinar kita pada malam hari ini, waktunya adalah 90 menit ke depan. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk mengikutinya sampai sesi tanya jawab untuk pemanfaatan rumah belajar ini. Sebelum kita perkenalan kepada narasumber kita, saya ingin sapa dulu peserta kita pada malam hari ini dengan cara melambaikan tangan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pada malam hari tidak mengurangi semangat kita, Bapak Ibu. Ya. Ya, Bu. Selanjutnya kita perkenalan dulu dengan narasumber kita. Yang pertama, Ibu Ani Puji Rahayu. Monggo Bu Ani untuk perkenalan diri. Bu Ana. Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Ya, selamat Perkenalkan malam, di sini saya Ani Puji Rahayu, sahabat Rumah Belajar Jawa Timur tahun 2020. Mohon doa dan restunya dari semuanya. Terima kasih, begitu saja perkenalannya. Bu Ana, kembali ke Bu Ana. Terima kasih Bu Ani. Selanjutnya Ibu Lina Listiana, monggo Bu Lina. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum Bapak Guru hebat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Lina Listiana. Kesehariannya saya bekerja di SDN Mojokerto 4, Kota Kediri. Mohon doanya semoga dalam kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina. Bapak Ibu, sebelum penyampaian materi dari narasumber, kami himbau untuk semua peserta webinar pada malam hari ini untuk mengisi daftar hadir dengan link yang sudah kami kirim melalui kolom komentar. Nanti sebelum pendaftaran itu harus membuat dulu kotaknya. Ya Bapak Ibu nggih? Ya. Selanjutnya memasuki materi kita pada malam hari ini adalah yang pertama, pengenalan portal rumah belajar dan virtual lainnya yang akan disampaikan oleh narasumber kita, sahabat Rumah Belajar Jawa Timur 2020. Kepada Bu Lina, waktu kami persilahkan. Monggo Bu Lina. Terima kasih Bu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sahabat Rumah Belajar, luar biasa sekali. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dalam acara webinar pemanfaatan portal rumah belajar di masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selama 90 menit ke depan,
kita akan belajar bersama dan mengupas tuntas apa itu portal rumah belajar dan fitur-fiturnya, baik itu fitur utama maupun fitur pendukung. Bapak Ibu guru hebat, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak awal bulan Maret tahun 2020, pemerintah telah mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Rumitnya penanganan kasus virus corona ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing untuk memutus penyebaran virus corona. Anak-anak melakukan aktivitas apapun dari rumah termasuk belajar. Nah, tentu saja kondisi kali ini cukup menantang karena pada masa pandemi COVID-19 ini kita melaksanakan pembelajaran dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Namun untungnya di masa pandemi ini Kemendikbud menyediakan layanan bimbingan belajar daring atau portal rumah belajar. Portal rumah belajar merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Seluruh konten yang ada di rumah belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Selain itu, mudah sekali Bapak Ibu untuk mengakses portal rumah belajar. Kita bisa mengakses portal rumah belajar melalui laman rumah belajar belajar.kemdikbud.go.id atau Bapak Ibu bisa mendownload aplikasinya melalui Play Store di HP Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu, portal rumah belajar ini pertama kali launching pada tahun 2011. Pada awal launching, portal rumah belajar ini diharapkan dapat mempermudah para pengajar untuk mengakses materi pelajaran yang lebih luas dan meningkatkan kemampuan para pengajar untuk beradaptasi dengan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Yaitu, materi dalam rumah belajar selalu diperbarui sesuai dengan kurikulum yang berlaku, mencakup untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Portal Rumah Belajar sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru. Dengan portal Rumah Belajar, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Yang terlihat di layar Bapak Ibu, alhamdulillah sampai dengan hari ini, untuk guru-guru yang sudah bergabung di portal Rumah Belajar dengan data menggunakan aplikasi portal Rumah Belajar dan sebanyak 640.874 siswa juga sudah menggunakan aplikasi portal Rumah Belajar. Bapak Ibu, sahabat Kulina kata di mute tuh suaranya enggak ada ini. Cek, sudah kembali ya? Bapak Ibu, saya lanjut, mohon maaf. Mari kita jelajah apa saja yang ada di portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar memiliki 4 fitur utama, yaitu ada sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, dan kelas digital. Nah, lebih menariknya lagi Bapak Ibu, selain portal Rumah Belajar memiliki fitur utama, di portal Rumah Belajar juga memiliki 6 fitur pendukung yang tidak kalah menariknya dengan fitur utamanya, yaitu ada peta budaya, buku sekolah elektronik atau BSE, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, dan yang paling terbaru ada EduGame. Lebih lengkapnya lagi, ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi portal Rumah Belajar, Bapak Ibu juga bisa mengakses sumber belajar lainnya. Di sini ada radio edukasi,
M-Edukasi, TV Edukasi, dan masih banyak yang lainnya. Dan tentu saja banyak sekali manfaatnya jika kita bergabung dengan portal Rumah Belajar. Demikian Bapak Ibu penjelasan singkat tentang apa itu portal Rumah Belajar. Untuk selanjutnya sahabat saya Ibu Anik Puji Rahayu akan mengenalkan fitur utama Rumah Belajar dan pemanfaatan sumber belajar. Monggo saya kembalikan ke Bu Ana. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama, Bu Ana. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Ini baru pengenalan portal Rumah Belajar aja kita sudah semangat lagi. Ini belum lagi yang lain-lainnya nanti. Selanjutnya materi yang kedua adalah pengenalan fitur utama Rumah Belajar dan pemanfaatan sumber belajar yang akan disampaikan oleh sahabat Rumah Belajar Jawa Timur 2020, Ibu Ani Puji Rahayu. Kepada Ibu Ani Puji Rahayu, waktu kami persilahkan. Monggo Bu Ani. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Selamat malam sekali lagi kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar yang kami selenggarakan. Di sini nanti saya akan memaparkan mengenai fitur utama dari portal Rumah Belajar dan bagaimana cara pemanfaatan sumber belajar untuk bahan referensi kita selama pembelajaran jarak jauh. Di sini saya nanti akan langsung saja saya tunjukkan bagaimana caranya. Tunggu sebentar ya. Untuk yang seperti sudah dijelaskan sama Bu Lina tadi, untuk mengakses portal Rumah Belajar, tinggal langsung buka browsernya, baik itu Google, Chrome, Mozilla, ataupun Edge. Setelah itu kita ketikkan belajar.kemdikbud.go.id. Langsung kita ke halaman utama dari fitur dari portal Rumah Belajar. Di sini kalau kita scroll ke bawah, ini yang sudah dijelaskan sama Bu Lina tadi, yang sekarang saya mau jelaskan adalah mengenai fitur utama yang ada di dalam portal Rumah Belajar. Fitur yang pertama yaitu sumber belajar. Sumber belajar ini adalah fitur yang ada di portal belajar yang menyajikan materi ajar bagi siswa ataupun guru berdasarkan kurikulum. Materi ajarnya disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan juga permainan. Sumber belajar ini diperuntukkan bagi guru-guru mulai dari PAUD, dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Kelebihan dari sumber belajar ini, yang pertama sumber belajar ini itu merupakan sumber pembelajaran terbuka, sehingga ini bisa diakses oleh siapapun. Yang kedua, tampilan dari sumber belajar itu menarik dan isi kontennya juga bervariatif. Di sini mulai dari gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi maupun permainan. Juga tersedia di semua jenjang dari PAUD sampai dengan SMA ataupun SMK. Dan selain itu, fitur sumber belajar yang ada di sini itu bisa diakses secara offline maupun online. Dan juga bisa diakses baik melalui PC, laptop, ataupun dari smartphone Bapak dan Ibu guru. Jadi tinggal kalau di smartphone ya tinggal di-download sumber belajar, di sana nanti tinggal memanfaatkan sumber belajar yang ada di sana. Untuk fitur utama yang kedua yaitu kelas maya. Kelas maya itu merupakan sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka
antara guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Jadi di kelas Maya ini memungkinkan pembelajaran yang dilakukan itu secara terstruktur meskipun tidak melaksanakan pertemuan tatap muka. Aktivitas di dalam kelas Maya ini lebih mengedepankan kemandirian belajar peserta didik ataupun siswa. Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas Maya itu yang pertama bisa belajar melalui modul, jadi anak siswa ataupun peserta didik itu kita sudah menyediakan modul yang sudah diletakkan di sana, peserta didik kita tinggal mendownload dan mempelajarinya. Kalau di-download berarti dipelajari secara offline, tapi secara online pun bisa. Bisa juga dengan diskusi, mengerjakan tugas, ataupun melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi pemanfaatan kelas Maya ini mempermudah guru untuk mengelola portofolio hasil belajar dari peserta didik. Mungkin kalau kita yang sekarang ini pakai hanya menggunakan WA, itu kan sangat membebani memori internal dari HP, yang salah satunya mungkin bisa memanfaatkan kelas Maya ini. Kalau mau memanfaatkan kelas Maya ini, maka sekolah itu harus terlebih dahulu daftar. Jadi sebagai penyelenggara. Setelah sekolahnya sudah daftar sebagai penyelenggara, guru-gurunya daftar sebagai guru, siswa-siswanya daftar sebagai siswa. Di sana nanti setelah itu penyelenggara membuat kelas-kelasnya, memasukkan guru-gurunya ke dalam kelas-kelas tersebut, siswanya juga sama. Setelah itu penyelenggaranya bisa langsung memantau. Kalau sekarang ini mungkin secara WA hanya laporan-laporan saja, tapi kalau melalui kelas Maya ini, kepala sekolah pun akan bisa langsung memantau pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di kelasnya. Kita lanjutkan untuk fitur utama yang selanjutnya, yaitu bank soal. Bank soal merupakan fitur dari portal Rumah Belajar yang merupakan kumpulan soal dan juga materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal, baik itu latihan, ulangan, maupun ujian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi belajar peserta didik untuk jenjang SD sampai dengan SMP atau SMA ataupun SMK. Untuk lebih jelasnya saya coba buka ya. Nih, tadi kalau memanfaatkan bank soal yang tadi sudah masuk belajarkemdikbud.go.id, kita scroll ke bawah ke bank soal, lalu diklik bank soalnya. Di sini adalah halaman utama dari bank soalnya. Di sini sudah tersedia akses layanan berbagai latihan, ulangan maupun ujian dari sekolah dasar sampai sekolah menengah kejuruan atau sederajat dan juga sekolah luar biasa juga. Ini saya beri contohnya satu, misalkan ini karena kita sekolah dasar, kita coba mungkin yang kelas 5 udah. Tinggal diklik saja, cara pemanfaatannya mudah. Di sini ada mata pelajaran yang sudah disediakan. Setelah itu, yang di sebelah sini ada evaluasi umumnya, tinggal kita pilih. Misalnya kita milih yang IPA. Seperti ini, tinggal klik evaluasi umumnya. Yang ini kita manfaatkan tanpa login ya Bapak Ibu. Di sini kita belum login sama sekali, tapi ini bisa dimanfaatkan secara online. Jadi dari sini kita tinggal pilih mau latihan, mau ujian, ataupun mau melakukan evaluasi. Contoh kita mau latihan, tinggal diklik aja latihannya. Tinggal dilihat, nah udah di sini. Di sini dia di sana sudah menyediakan ini soalnya. Jumlah soalnya ada 6 dan di tiap menunya tadi itu berbeda soal ya Bapak Ibu. Jadi di sini juga ada waktu.
dalam anak-anak nanti mengerjakan. Setelah nanti anak-anak selesai mengerjakannya ini, setelah itu mereka langsung bisa melihat nilai atau skornya, juga melihat pembahasan maupun jawaban yang benar atau salah serta pembahasannya. Ini untuk bank soal. Terus kalau misalkan guru mau membuat bank soalnya sendiri dan dimasukkan ke sini bisa, tapi dengan syarat harus login terlebih dahulu. Ini saya coba kembali lagi. Dan ini yang fitur utama dari rumah belajar yang terakhir, yaitu laboratorium maya. Laboratorium maya itu adalah fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan juga teori praktikum. Jadi laboratorium maya ini merupakan software komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan modeling peralatan komputer secara sistematis yang disajikan melalui sebuah simulasi. Dengan kata lain, laboratorium virtual atau laboratorium maya ini merupakan bentuk tiruan dari laboratorium real. Tetapi laboratorium maya ini tidak bisa menggantikan laboratorium real. Hanya di sini itu sebagai pendamping dari laboratorium real. Jadi yang di laboratorium realnya tidak ada, maka di sini kita bisa memanfaatkan laboratorium maya. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan salah satu fitur yang ada di sini, yaitu fitur sumber belajar. Seperti tadi, kalau mau memanfaatkan fitur sumber belajar, maka langkah yang pertama kita harus masuk ke browser. Setelah itu kita ketikkan belajar.kemdikbud.go.id. Setelah itu kita menuju ke fitur utama sumber belajarnya, langsung kita klik coba sekarang. Di sini, setelah itu kita sudah masuk. Setelah kita sudah masuk, di sini ada beberapa tampilan. Di sini ada tertulis masuk. Di sini, kalau tidak ada di sini. Berandanya, di sini tadi kan sudah saya jelaskan sedikit bahwa di dalam sumber belajar itu tersedia konten audio, video, maupun web. Dan di sini pun juga ada tingkat pendidikannya. Jadi tingkat pendidikan mulai dari paket B, paket C, SLB, paket A, PAUD, sampai dengan SMK. Dan juga bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat umum yang di sini, klik non-kurikulum di sini. Lalu bagaimana cara untuk memanfaatkannya? Di sini kan sudah ada beberapa fitur, baik itu video. Lah ya iki wis terus aku enek anu nih, enek penjelasannya timbang ngrungokne tok. Yo wis ndak dirungokne kono. Ada yang bocor. Bocor. Web dan juga ada yang berbentuk audio. Ini audio, ini web, dan yang ini berbentuk video. Dan bagaimana cara untuk memanfaatkannya ini? Kita bisa manfaatkan secara online, jadi kita bisa langsung melihat di sini. Misalkan ini pas cocok dengan pelajaran yang akan kita pelajari, misalkan seperti itu. Kalau di sini nggak cocok. Kalau lihat satu-satu otomatis akan kesulitan. Maka kita bisa mencarinya melalui sini kotak pencarian, yaitu yang gambar kaca pembesar ini tinggal kita klik. Misalkan kita cari temanya mau gempa bumi, misalkan gitu. Tinggal kita enter, di sini sudah memunculkan konten-konten yang berhubungan dengan gempa bumi. Misalkan juga kita mau mencari yang SD, langsung saja SD. Setelah itu kita cari kelasnya Bapak Ibu itu berapa, misalnya di kelas 5.
Maka kita cari kelas 5, mata pelajarannya apa, di sini sudah disediakan mata pelajarannya yang di sana, misalkan IPA. Di sini ada beberapa konten-konten yang sudah disiapkan untuk kelas 5 IPA. Misalkan kita manfaatkan secara online, ya tinggal kita klik saja judulnya. Di sini kita bisa langsung masuk ke video yang diakses. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, ayo. Rumah belajar, belajar adik bersama rumah belajar. Halo sahabat rumah belajar, apa kabar? Misalkan kita lihat sudah cocok dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi kita terkendala sama internet yang mungkin tidak stabil sehingga anak-anak tidak bisa semuanya untuk mengakses secara online, maka kita bisa mendownloadnya. Tapi dengan syarat kalau kita mendownload itu kita harus login terlebih dahulu. Kita coba kalau nggak login itu nanti akan diarahkan untuk kita login. Di sini Bapak Ibu. Di sini kalau tadi kita mau memanfaatkan tadi secara offline atau kita download, maka kita harus masuk dulu. Kita harus membuat akun dulu ke rumah belajar. Lantas bagaimana cara membuat akunnya? Kalau udah punya akun tinggal langsung diketikkan aja emailnya apa, passwordnya apa, masuk. Tetapi kalau belum punya, maka kita klik yang buat akun. Di sini ada 3 yang bisa memanfaatkan, yaitu untuk umum, sebagai guru, dan juga sebagai murid. Kalau untuk umum itu yang kita siapkan adalah NIK-nya. Nanti di sini akan langsung terdata siapa namanya, karena ini juga langsung terkoneksi dengan Dinas Kependudukan. Kalau sebagai guru, maka yang kita siapkan adalah NUPTK. Kita tuliskan NUPTK-nya kita di sini langsung. Kalau di sana memang terdetek di Dapodik, langsung namanya sama dengan NUPTK-nya kita. Kalau belum punya NUPTK bagaimana? Apakah bisa juga memanfaatkan ini? Bisa. Kalaupun sebagai guru dan belum mempunyai NUPTK, maka bisa memasukkan nomor induk kependudukannya sama seperti tadi yang umum itu, tapi cuma kita sebagai guru. Kalau sebagai siswa, maka yang harus disiapkan adalah NISN-nya. Sebagai guru NUPTK, sebagai murid NISN. Karena apa? Karena di sini nanti kita langsung tersinkron dengan Dapodik. Setelah kita masuk, kita isi semuanya yang ada di sini, baik itu surelnya apa, emailnya apa, kata sandinya apa, terus konfirmasi kata sandinya. Setelah itu kita centang I am not a robot, setelah itu daftar. Setelah sudah daftar, diterima, maka kita bisa langsung memanfaatkan yang di sini. Kita login saja. Ini emailnya saya yang sudah saya daftarkan di akun sana. Ketikkan passwordnya, lalu kita masuk. Nih, langsung di sini bisa mendownload yang tadi. Yang kita inginkan tadi langsung bisa di-download. Tinggal kita download. Mudah bukan Bapak Ibu guru hebat? Dan fitur-fiturnya yang menarik itu di sana itu kan karena sangat interaktif seperti itu. Jadi sangat mudah sekali untuk memanfaatkan portal rumah belajar. Jangan segan-segan untuk Bapak Ibu melakukan, bereksperimen dengan semua yang ada di sana. Karena semua yang ada di sana itu hampir semuanya menarik dan semuanya bisa kita manfaatkan. Baik itu secara online maupun offline. Tapi ada beberapa yang memang hanya secara online, tapi banyak juga yang bisa kita manfaatkan secara offline. Tapi dengan syarat kita harus login terlebih dahulu. Seperti itu, mungkin nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kalaupun nanti masih ada yang
bingung dengan penjelasannya, bisa langsung tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Saya kira untuk penjelasan saya cukup seperti ini dan silakan Bapak Ibu explore ya yang tadi semua fitur utama dari rumah belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ana. Ya, terima kasih Bu Ani. Bagaimana Bapak Ibu? Kelihatannya sangat menarik dan sangat cocok sekali dan mudah sebagai referensi kita untuk pembelajaran jarak jauh ke depannya. Selanjutnya ada tambahan lagi untuk fitur lainnya yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Listiana. Monggo Bu Lina, waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Ya. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ke sesi selanjutnya, saya ingin Bapak Ibu memperlihatkan jempol tangannya, dua-duanya di depan. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Silakan layarnya dihidupkan terlebih dahulu biar tidak ngantuk. Sudah jam 8. Biasanya jamnya ibu-ibu sudah ngantuk ini. Silakan dibuka dulu layarnya. Digoyang-goyangkan jempolnya supaya lebih hangat lagi, lebih semangat. Ya, terima kasih. Gas. Terima kasih. Semangat. Ya. Bapak Ibu, saya lanjutkan ya untuk pengenalan fitur selanjutnya. Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Ani, setiap kali kita akan masuk dalam portal rumah belajar, maka kita mengaksesnya terlebih dahulu melalui belajar.kemdikbud.go.id. Masuk dulu. Nah, sama seperti tampilannya tadi ya. Pertama, kita di sini tadi sudah disampaikan oleh sahabat saya, Ibu Ani Puji Rahayu, tentang fitur utama rumah belajar. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita klik lihat selengkapnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat, di sini ada 6 fitur pendukung dari portal rumah belajar. Yang pertama ada peta budaya. Nah, Bapak Ibu, peta budaya ini menyajikan seluruh provinsi yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik salah satu dari provinsi yang ada di peta budaya ini, maka kita bisa melihat budaya yang ada di daerah tersebut. Saya ambil contoh misalnya Provinsi Jawa Timur ya. Tunggu. Nah, di Jawa Timur ini kita bisa melihat apa saja yang budaya yang ada di Jawa Timur. Di sini ada Homo erectus yang ditemukan di Jawa Timur, kemudian ada kesenian tari remo, ada juga tokoh Bapak Abdurrahman Wahid almarhum yang merupakan tokoh berasal dari Jawa Timur. Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan yang terkait dengan keanekaragaman budaya di Indonesia, Bapak Ibu bisa memanfaatkan peta budaya dengan maksimal. Mungkin untuk anak-anak ini juga menarik sekali ya. Selanjutnya saya lanjutkan ke fitur yang kedua. Untuk fitur kedua ini ada buku sekolah elektronik atau BSE. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Jadi di dalam buku sekolah elektronik atau BSE ini menyajikan konten buku digital atau e-book yang bisa dimanfaatkan anak-anak bisa membaca secara offline maupun online. Jadi para guru dan siswa bisa mengakses buku-buku ini secara gratis. Dan buku-buku yang tersaji di BSE atau buku sekolah elektronik ini disesuaikan berdasarkan kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, SMK. Jadi sangat menarik sekali. Mungkin
Ini bisa juga kita gunakan untuk referensi. Referensi kita menambah pengetahuannya anak-anak ya. Mungkin dengan membaca yang ada gambarnya sehingga anak-anak lebih tertarik untuk membaca. Saya lanjutkan selanjutnya di fitur yang ketiga. Nah, ini fitur yang ketiga ini cocok untuk anak-anak atau kita yang memiliki jiwa petualangan yang sangat tinggi. Yang ketiga di wahana jelajah angkasa ini. Nah, sebentar masih. Nah, Bapak Ibu, ini sangat menarik sekali. Saya sendiri pun tertarik untuk masuk di wahana jelajah angkasa. Kenapa? Karena di fitur rumah belajar 1 ini kita bisa belajar tentang ruang angkasa, kita bisa tahu tentang bumi itu seperti apa di sini. Kemudian kita juga bisa melihat tentang planet-planet. Nah, selain itu kita juga bisa melihat sky ya, sky, rasi bintang, jenis-jenis macam-macam rasi bintang. Kemudian ada juga panorama. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir kita bisa belajar tentang tata surya. Nah, Bapak Ibu silakan mencoba mengunjungi di fitur wahana jelajah angkasa ini dan rasakan sensasi seolah-olah berada di luar angkasa. Silakan dicoba. Selanjutnya untuk fitur yang keempat. Fitur yang keempat ini ada karya bahasa dan sastra. Nah, di sini Bapak Ibu menyediakan buku digital e-book mengenai bahasa dan sastra untuk jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA dan SMK. Dengan kategori isinya ini berupa prosa, puisi. Dan ini bisa kita gunakan untuk referensi literasi teknologi ya, atau literasi digital, atau gerakan literasi sekolah. Jadi di sini menampilkan puisi-puisi atau prosa, jadi sangat menarik sekali. Berikutnya yang kelima. Yang kelima ada fitur, nah ini yang penting sekali yang nanti insya Allah ada sesi sharing saya dan Bu Ani untuk di sini. Yang kelima ini ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, atau PKB nih Bapak Ibu. Nah, PKB ini khusus untuk guru-guru dan tenaga kependidikan yang ingin meningkatkan kompetensi yang harus kita miliki. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur PKB yaitu melalui pelatihan atau lomba yang diadakan oleh pihak kementerian. Di sini kita bisa mengambil lombanya ini secara online. Jadi kita bisa meningkatkan kompetensi diri secara mandiri tanpa harus menunggu panggilan dari dinas. Mohon maaf. Jadi memang sebagai seorang guru, kita tentu saja harus aktif untuk meningkatkan kompetensi diri. Kita masih lanjut ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, nah ini yang paling seru, ada EduGame. Nah, Bapak Ibu, Rumah Belajar merilis fitur utama baru yaitu EduGame. Fitur ini menyediakan beragam game interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa, baik secara mandiri maupun dengan bimbingan guru atau orang tua. Jadi permainan yang disediakan ini dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari materi yang disajikan. Apalagi ketika pembelajaran daring seperti ini, rata-rata anak-anak hampir setiap hari menggunakan gawai mereka. Bahkan jika tanpa ada pengawasan khusus dari orang tua, seringkali waktunya dihabiskan untuk bermain game online. Tapi adanya EduGame ini tentu saja bisa menarik minat siswa untuk belajar. Karena Bapak Ibu, para siswa ini bisa bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain menggunakan EduGame. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, semua game yang terdapat di EduGame, di portal Rumah Belajar ini semuanya gratis, tapi bukan game gratisan loh ya. Maksudnya begini,
Semua game yang ada di EduGame ini dibuat oleh Kemdikbud dan pastinya juga dengan konten yang tidak perlu diragukan. Dan semua permainan ini Bapak Ibu di EduGame ini hanya bisa dimainkan secara online, tetapi kita tidak harus menginstal di HP atau di gawai kita. Jadi permainannya ini tidak bisa dimainkan secara offline, tapi kita tidak perlu menginstal di HP atau gawai kita. Dan untuk lebih jelasnya lagi Bapak Ibu, berikut ini akan ada tutorial pemanfaatan EduGame. Di sini banyak sekali nih game-gamenya, dan Bapak Ibu nanti silakan bisa mengakses disesuaikan dengan materi pembelajarannya di kelas. Nah, mungkin sebagai contoh saja di sini saya mengambil ini, permainan menata bola. Nah, game menata bola ini bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan untuk pelajaran matematika SD kelas 2. Jadi di sini menata bola digunakan untuk membandingkan bilangan. Kita mulai permainannya ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada kategori tingkat kesulitannya. Di sini ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, mungkin di sini sebagai contoh saya gunakan untuk yang kategori puluhan. Nah, di sini ada aturan permainannya. Jadi perhatikan bilangan yang berada pada bola. Jadi nanti di sini disajikan ada 4 bola, yang tentu saja 4 bola ini dengan nilainya masing-masing. Kemudian nanti di temboknya itu, di dindingnya itu ada tanda lebih besar dan tanda lebih kecil. Jadi pemain membandingkan nilai yang terdapat pada bola ini. Kemudian cara mainnya, syarat bola-bola yang berada di atas tembok kalau ke kotak lebih besar atau kotak lebih kecil. Kita mulai permainannya. Nah, sebelum memulai permainannya Bapak Ibu, di sini ini ada bulatan yang berjumlah 10. Artinya di sini ada soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berarti dalam permainan ini nanti anak-anak mengerjakan 10 soal. Nah, setelah anak-anak berhasil menyelesaikan di setiap soal, maka nanti anak-anak akan mendapatkan nilai poin yang akan terdapat di bagian kotak persegi ini. Kita mulai saja ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat, di sini ada bola yang berwarna merah dengan nilainya 25, dan bola berwarna kuning dengan nilainya 22. Ada bola yang berwarna ungu dengan nilainya 16, dan berwarna biru 23. Bapak Ibu masih ingat ya cara mainnya tadi seperti apa? Masih ingat ya? Kita seret bolanya ke dalam kotak temboknya ini. Kita urutkan. 25 kita. Nah, di sini ada tanda yang lebih besar. Kira-kira betul apa tidak? Coba kita seret di sini. Nah, kemudian di sini ada bola yang bernilai 16. Kita bawa ke tembok. Dan 23. Untuk mengecek apakah jawaban kita itu salah atau betul, Bapak Ibu, kita cek jawaban. Nah, ketika ada lanjut seperti ini, di sini sudah muncul bola yang berwarna orange, artinya kita bisa berhasil melewati soal ini dan siswa sudah mendapatkan 1 poin di kotak persegi. Maka kita bisa lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di sini ada bola yang bernilai 30, 54, 97, dan 34. Sekarang kembali lagi, yang kotak atau tembok di sebelah kiri ini ada tanda yang lebih besar, dan yang di sebelah kanan ada yang lebih kecil. Kita bawa kotaknya, kita bawa bolanya merah. Apakah 30 lebih besar dari 54? Dan 97 lebih kecil dari 34. Nah, kita cek jawaban. Apakah jawaban ini betul? Nah, ternyata jawabannya salah, Bapak Ibu. Nah, ketika salah seperti ini, maka nanti anak-anak akan berpikir, oh ternyata bolanya itu kan tidak harus dibawa ke kotak tembok di bawahnya. Jadi mereka harus melihat ini, tandanya lebih besar. Sekarang di sini ada kotak yang lebih besar.
ada angka 30 dan 54. Maka mereka harus bisa membandingkan 30 dan 54 ini lebih besar yang mana. Maka 54 kita bawa ke sini dan 30 dibawa ke sini. Nah, begitu juga dengan kotak tembok yang di sebelah kanan. 34 lebih kecil dari 97. Coba kita cek jawaban. Nah, ini jawabannya betul. Jadi ketika jawaban salah, anak-anak tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini masih salah satu contoh saja game yang bisa kita manfaatkan di EduGame. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti dicari kira-kira permainan apa yang cocok, yang sesuai dengan materi di kelas Bapak Ibu. Dan ini tentu saja ini menarik sekali karena memang ini sudah saya sampaikan beberapa kali di KBM saya. Itu selain video pembelajaran saya juga masih satu kali sih sebenarnya memberikan pembelajaran berupa game dan anak-anak pun antusiasnya juga luar biasa. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan tentang fitur pendukung di rumah belajar. Jika ada pertanyaan silahkan bisa menulis di atau nanti ada sesi tanya jawab untuk raise hand. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Ana. Terima kasih Bu Lina. Bagaimana Bapak Ibu? Sama-sama. Menarik ya, karena tadi disampaikan ada fitur-fitur utama, nanti bisa kita gunakan sebagai referensi kita untuk pembelajaran jarak jauh, terus sambil belajar. Bapak Ibu, karena materi yang disampaikan Bu Ani dan Bu Lina sudah selesai, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya ingin semangatnya Bapak Ibu mana ya? Coba semangat. Semangat. Kok nggak ada suaranya ya? Semangat, dimut Bu, dimut. Alhamdulillah, terima kasih pada semangat karena biasanya pada waktu ini kita sudah tidur atau melakukan aktivitas yang lain. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mungkin sudah punya unek-unek apa bisa ditanyakan untuk narasumber kita. Apa? Tulis lewat chat kolom komentar juga bisa. Monggo Bapak Ibu, kita beri kesempatan untuk sesi tanya jawab. Mungkin bagaimana cara mengaksesnya ada kami Ibu. Monggo Bapak Ibu, atau bisa raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Karena ini sangat bermanfaat sekali loh. Khususnya untuk pembelajaran jarak jauh ini. Jadi nanti kita itu tidak hanya memberikan materi itu hanya lewat YouTube atau kita video kita kirimkan lewat WA, tapi kita bisa menggunakan referensi-referensi di rumah belajar ini yang sangat bagus sekali yang untuk kita coba. Setelah kita mengadakan webinar kali ini. Monggo silahkan. Bu Ana di kolom chat ada. Ya, mungkin bisa ditulis di kolom chat. Oh ya, ini Bu Ani ada pertanyaan. Untuk EduGame, apa tidak tertera kelasnya langsung? Atau harus dicari suatu dulu, misalnya satu-satu dulu atau apa? Gimana? Langsung saya jawab ya, Bu. EduGame-nya nanti itu ada kelasnya atau tidak? Untuk kelas 1 itu EduGame-nya apa? Kelas 2 itu apa? Monggo Bu Ani dan Bu Lina untuk menjawab. Bu Lina, kami persilahkan. Ya. Kalau dari pengalaman saya mencari. Jadi karena
Rumah Belajar yang ke-9 kemarin. Jadi baru dirilis, merupakan fitur terbaru, tapi meskipun fitur terbaru di situ sudah banyak sekali jenis permainannya yang bisa kita eksplor. Jadi kita sesuaikan sendiri dengan kebutuhan kelas kita. Begitu Bapak Ibu. Apa? Go. Mungkin ada lagi? Oh ya, mungkin dari Bu Ani bisa menambahkan? Sama kayak Bu Lina, di EduGame itu kan memang itu masih baru, dan di sana pun biarpun baru sudah lumayan banyak konten yang tersedia di sana. Dan misalkan Bapak dan Ibu memang ahli untuk membuat game-game seperti itu, karena portal Rumah Belajar ini kan sebenarnya itu kan dari guru dan untuk guru dan bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Jadi semua fitur konten yang ada di portal Rumah Belajar itu adalah hasil dari Bapak dan Ibu guru yang ada di Indonesia. Dan di sana juga banyak sekali, makanya tadi ada sedikit mau sharing sebenarnya kita tadi di salah satu PKB yang ada di sana itu ada banyak pelatihan, ada banyak workshop, ataupun ada banyak webinar yang diselenggarakan di sana yang bisa Bapak Ibu lakukan di sana. Seperti itu. Itu Bu Retno ada yang raise hand. Oh iya. Iya, Bu Retno? Monggo Bu Retno. Iya. Ya. Pertanyaan saya tuh gini, Bu. Ya, monggo. Pengalaman nggih. Oke. Kemarin itu waktu saya buka di Rumah Belajar ya ini, itu ada mau ambil soal, itu ternyata tidak bisa diambil. Itu kenapa nggih? Atau memang ada hak privasi atau harus berbayar atau bagaimana? Itu jujur pengalaman seperti itu. Mohon dijelaskan. Langsung Bu Ana? Iya, monggo Bu Ani. Oke. Gini ya Bu Retno. Yang sebenarnya yang di portal Rumah Belajar itu semuanya bisa diakses secara gratis. Seperti tadi fitur soal, Bang Soal yang jenengan tanyakan ya. Kalau soal misalkan latihan itu jenengan download, maka jenengan harus login terlebih dahulu. Kalau kita tidak login, maka kita tidak bisa memanfaatkan secara offline. Iya, jadi kita harus daftar dulu. Setelah itu kita login, setelah itu baru bisa kita memanfaatkan. Dan yang di sana kalau misalkan Bapak dan Ibu guru juga mau buat soal dan dimasukkan ke sana untuk bisa dimanfaatkan oleh semua guru yang ada di Indonesia yang mengakses portal Rumah Belajar, itu pahalanya ya bukan dilihat dari anunya ya, tapi kan itu kan pahala juga gitu loh. Kan guru apa sih kalau manusia besok mati itu meninggalkan, itu kalau guru kan meninggalkan karya, itu kan secara besok pun kita tidak ada, itu masih bisa dimanfaatkan dan itu juga bisa menjadi amal jariahnya kita. Kita menyemangatinya seperti itu karena kita juga berusaha untuk kita bisa masuk ke sana, bisa menyediakan konten-konten juga, insya Allah lah ke depannya. Begitu Bu Retno, pripun? Kesalahan saya kemarin itu tidak bisa ambil mungkin karena saya tidak login secara online panjenengan. Iya, karena kalau nggak login iya mungkin seperti itu nggih. Iya. Wis matur nuwun Bu pencerahannya. Kasih barokah. Dan tambahan tambahan lagi Bapak Ibu, kemarin kan alhamdulillah ada lagi dari Ibu Nurul Mudawama. Pertanyaannya, apakah guru bisa mengedit materi game yang ada di EduGame sesuai materi yang diajarkan? Monggo, Bu Lina. Iya, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan di EduGame, game EduGame ini dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah disesuaikan dengan materi pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi kita tinggal mencari saja, tinggal mencocokkan permainan apa yang sesuai dengan kebutuhan materi yang kita ajarkan. Seperti itu. Jadi karena tadi gamenya ini kan hanya bisa dimanfaatkan secara online. Jadi kita tidak bisa mengedit. Jadi seperti itu. Jadi EduGame ini hanya bisa kita manfaatkan secara online tanpa install di HP ataupun gawai.
Gitu. Jadi kalau mungkin dari itu sepertinya tidak bisa nggih mengedit nggih. Ya, kalau ngeditnya tidak bisa. Tapi Karena hanya bisa kalau misalkan emang Ibu Nurulnya bisa membuat game, nah iya bisa diupload, bisa diupload di sana. Karena ya ini portal rumah belajar itu dikembangkan oleh kembali lagi dari guru oleh guru untuk guru. Jadi Bapak Ibu, karena portal rumah belajar ini adalah milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jadi yang mengembangkan juga dari guru-guru di Indonesia. Seperti itu. Jadi memang ditujukan untuk peserta didik kita. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Seperti itu. Ada lagi Bu Ani? Tanya. Pak Pardi itu. kasih, Pak Pardi mau tanya. Bu Linda dan Bu Ani, mungkin ada lagi Pak Pardi. Ya. Ya, terima kasih. Didengar ya? Ya, dengar Pak. Terima kasih. Ini setahu saya itu memang luar biasa. Saya pun juga memanfaatkan, anak saya SMP memanfaatkan daripada ruang guru yang membayar 1 juta lebih. Nah, samping itu kita juga berkarya. Ini juga sekaligus tantangan ini, Bu Ani. Iya, Pak. Ya. Ilmu itu kalau nggak pernah digunakan, saya yakin akan hilang. Seandainya tak tantang, bisa kecamatan ini umpama diajari sewaktu-waktu, bisa enggak ya? Terutama untuk Bapak Ibu guru, sanggup apa enggak? Loh. Karena ini hanya ada 2. Gimana Bu Lina? Siap. Kemudian Bu Her, seandainya ditantang tak kecamatan. Nah, siap. Siap. Ini tantangan ini. Siap dong. Bimbingannya Pak Pardi. Karena Pak Pardi ini pokoknya siap enggak itu, Tok. Insya Allah, bismillah kita belajar bersama-sama, Pak. Siap. Ya. Siap, Pak. Terima kasih, gitu aja. Karena ini sedikit sharing ya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kita sampai ada di sini, itu sebenarnya yang mendorong kita adalah bapaknya. Kita sudah hampir di level 3 itu kita udah hampir putus asa, udah mau mundur ya. Level 3 itu kita yang harus berkreasi, membuat baik itu video pembelajaran maupun membuat multimedia interaktif. Dengan kita yang kemarin kegiatan luar biasa, kita juga padat, tapi dorongannya Bapak ini, beliau Pak Pardi, udah jalan terus. Mungkin kita bisa sampai di level ini pun juga berkat doanya beliau juga. Nah ini Bu Ani, kita mungkin sedikit sharing ya dengan Bapak Ibu yang lain, supaya nanti ke depannya Bapak Ibu juga bisa mengikuti pelatihan pembatik ini. Mohon izin waktunya sebentar nggih, kita sharing. Bisa Bu Ani? Oke, siap. Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya nggih. Untuk sharing. Nah Bapak Ibu, melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ani, kami akan sharing sedikit tentang pengalaman kami mengikuti pembatik. Nah mungkin Bapak Ibu penasaran nggih, apa tuh itu pembatik? Nah bisa melihat di belakang layar ini ada pembatik level 4. Dan biasanya ekspektasi ketika mendengar kata pembatik itu adalah orang yang membuat batik. Bahkan sampai kemarin pun ketika kita cerita pembatik itu kita, Mbak butuh cantik tak Mbak? Butuh malam Mbak, saya sampai ini mungkin memang kalau butuh malam batik, boleh ada. Nah, padahal pembatik itu adalah pembelajaran berbasis komputer. Jadi sedikit cerita saja. Awalnya bulan April kemarin, tahun 2020, saya dan Bu Ani beserta teman-teman gugus 06 Kecamatan Mojoroto mengikuti kegiatan pembatik melalui fitur pendukung ada PKB. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mengeksplor, bisa mengikuti berbagai macam pelatihan ataupun lomba yang diadakan oleh kementerian. Nah, saat ini yang saya ikuti dengan Bu Ani ini adalah pembatik dan kita daftarnya melalui simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, alasan untuk ikut membatik ini yang pertama tadi,
kita bisa untuk meningkatkan kompetensi diri kita sebagai guru, dan bonusnya dapat sertifikat yang bisa kita manfaatkan untuk menambah angka kredit. Seperti itu Bapak Ibu. Secara gratis. Jadi di setiap levelnya itu nanti akan ada sertifikatnya. Dan di pelatihan pembatik ini kita melewati 4 level. Yang pertama ada level 1 literasi, level 2 implementasi, level 3 kreasi, dan level 4 adalah level berbagi yang saat ini saya dengan Bu Ani masih proses melaksanakan atau menyelesaikan dari level 4 ini. Dan Bapak Ibu, saya dan Bu Ani mengharapkan semoga tahun depan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini, karena memang banyak sekali sisi positifnya yang kita dapatkan ketika kita mengikuti pelatihan seperti ini. Selain kita bisa meningkatkan kompetensi diri, selain itu juga dapat bonus sertifikat. Bisa kita gunakan untuk angka kredit itu tadi yang saya sampaikan. Nah, bagaimanakah caranya untuk memanfaatkannya Bapak Ibu? Kembali lagi Bapak Ibu bisa berkunjung ke laman Rumah Belajar, Bapak Ibu masuk ke fitur PKB, kemudian atau Bapak Ibu bisa mengunjungi URL. Saya yakin di sini ada beberapa teman-teman yang kemarin juga sudah mengikuti pembatik di level sebelumnya, nggih. Nah, tetap optimis saja. Sebetulnya sedikit cerita Bapak Ibu. Ketika saat diumumkan saya dan Bu Ani itu lolos di level 4 itu kayak nggak percaya rasanya. Jadi apa ya, kayak lemes gitu aja loh Bu. Nggak nyangka sama sekali. Yang awalnya di level 3 itu sudah mundur-mundur saja karena awal-awal masa pandemi itu kemarin kita kan direpotkan dengan model pembelajaran baru. Yang awalnya kita tatap muka, kita berubah menjadi daring. Tentu saja ketika daring itu hampir kerja kita itu 24 jam gitu Bapak Ibu. Ya kan? Nah, dengan repotnya yang luar biasa seperti itu, kami teman-teman dari gugus 6 itu sudah mau mengundurkan diri, bahkan untuk menyelesaikan tugas akhir di level 3 itu 1 hari sebelum penilaian ya Bu. Jadi kita sampai lembur larut malam seperti itu, dan kita pun berharapnya hanya berharap lulus bukan lolos. Jadi saya dan Bu Ani di sini ini kebetulan hanya memulai lebih dahulu, dan saya yakin tahun depan itu Bapak Ibu pasti akan lebih berprestasi lagi, melebihi dari teman-teman yang lainnya juga, dan insya Allah banyak positifnya untuk mengikuti kegiatan pembatik ini. Mungkin Bu Ani ada tambahan, monggo Bu Ani. Ya, terima kasih Bu Lina. Mungkin ini untuk motivasi saja bagi teman-teman yang memang menginginkan untuk ikut pembatik. Yang penting adalah tekad. Itu kemarin. Karena apa? Kita kemarin udah lemes, tapi ada pendorongnya Pak Pardi yang udah selalu, ayo lanjut, udah lanjut. Iya Pak, lanjut. Akhirnya ya sudah, dari semangat itu kepercayaan yang sudah Pak Pardi, kepercayaan yang sudah diberikan Pak Pardi kepada kami, itu kita maksimalkan. Ya wis Pak, iya, kita semangat untuk tetap lanjut. Dan di sana pun yang penting ternyata itu, kenapa kok kita sebenarnya gini, sebelum mungkin kalau kita lihat di pembatik, yang penting itu kita menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan yang diminta. Jadi di saat pertama kali kita masuk ke kelas, karena sana kan pakai kelas LMS-nya itu, jadi tapi bukan kelas maya, tapi LMS-nya yang pembatik simpatik sediakan. Setelah itu kita disuruh untuk masuk kelas, dimasuk kelasnya itu, dan yang tahun ini itu sebenarnya peserta pembatik tahun ini itu naik, katanya Pak Menteri, naik 1000%. Jadi nggak hanya 100%, tapi 1000%. Jadi di level 1 kemarin itu ada 70.000 peserta dari seluruh Indonesia yang masuk ke mendaftar di level 1. Setelah itu yang dinyatakan lulus dan bergabung kembali ke level 2 itu ada sekitar 17.000 dari seluruh Indonesia. Setelah itu di level 3 itu tinggal 6.000-an apa 7.000-an, dan di level 3 itu
untuk yang ke level 4 itu diambil 30 terbaik di tiap provinsi. Dan ternyata di Jawa Timur itu adalah provinsi yang paling banyak jumlah pesertanya, yaitu 633 peserta yang ada di level 3, dan itu hanya diambil 30. Maka di awal kemarin kita udah, ya sudah wis Pak, yang penting kita lulus ya, gitu. Kita nggak punya mimpi untuk bisa lolos ke level 4, itu mimpi pun nggak ada. Tapi ternyata karena udah Pak, kita cuma lulus saja nggak apa-apa, 600, saingannya 633 Pak. Kita nggak mungkin kalau sampai 30 terbaik itu, apalagi kita lihat di sahabat-sahabat rumah belajar yang lain itu pun semuanya hebat-hebat semua, terutama di dalam IT-nya itu hebat. Sedangkan kitanya di saat mentok-mentok ya kita belajar bareng-bareng. Bagaimana cara ngedit video, kita juga baru belajar cara buat ngedit video, buat MPI pun juga sambil nonton YouTube. Yang seperti itu. Tapi tetap semangat Bapak Ibu. Biarpun karena mungkin Allah lihatnya adalah usahanya kita, mungkin itu. Tetap semangat ya. Bu, di sini kemarin ada Bu Ana Mas Lama sama Bu Eni. Bu Poniaten itu ada anaknya yang kemarin itu sebenarnya sudah ke level 2 itu. Lanjut. Jadi di tahun depan ya, Bu. Amin. Iya. Seperti itu. Insya Allah nanti mohon dukungannya untuk teman-teman guru yang lain. Bu Lina, Bu Ani. Iya, Bu. Sudah Bu Ani, Bu Lina? Iya. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya, sudah lolos di level 4. Walaupun saya kemarin itu juga daftar, tapi yang lolos, tapi ini sangat termotivasi sekali supaya ikut lagi nanti tahun depan insya Allah bersama teman-teman yang lain. Ya, semangat Bu Ana. Semangat. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, monggo tetap masih kami persilahkan. Oh iya, dari Bu Vita. Bu Vita, iya. Silakan. Iya. Saya tidak bertanya, tapi saya hanya mengapresiasi saja di sini. Saya ikut bangga bahwa dari gugus kita, gugus 06 yang ada yang bisa masuk 30 besar di Jawa Timur. Selamat untuk Bu Ani, selamat untuk Bu Lina, dan ini semoga nanti bisa membawa semangat, bisa menjadikan semangat untuk teman-teman untuk bisa ikut di tahun depan. Dan ini memang tidak lepas dari Bapak kita, Bapak Ibu semua, Bapak kita, Bapak Ibu 06 yang selalu menyemangati kami dari mulai nol. Kami memang tim, ya tidak sombong, maksudnya hanya mengabari bahwa kami adalah tim yang selalu bersatu, selalu mendukung apa dari teman-teman kita, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kesuksesan ternyata menghampiri kami, dan ini memang tidak moro-moro, maksudnya tidak moro-moro, memang dari titian dari nol, dari Bapak Ketua Gugus kita lagi, saya matur suwun lagi Bapak, saya ulang lagi, sehingga saya ikut bangga. Saya tidak bisa berkata-kata, karena apa? Saya tidak ikut, saya belum ikut, mungkin untuk tahun depan bisa ikut, tapi saya bangga sama Bu Lina, Bu Ani, dan semoga ini bisa membawa semangat lagi untuk teman-teman, untuk panjenengan semua, untuk bisa sukses untuk kedepannya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Pak Pardi, the best maker. Ya, Bu Pinta, terima kasih banyak. Memang memang di Gugus 06 ini saya, Bu Vita, Bu Lina, dan Bu Ani ini memang satu tim. Apapun itu, tetap kita itu semangat bersama-sama. Ada satu Bu Nurul yang nggak kelihatan, nggak kedengar suaranya. Iya. Iya, Bu. Mendengarkan Bu. Ya, mungkin Bapak Ibu monggo bisa lewat raise hand ataupun di kolom komentar pertanyaannya masih ada. Monggo.
Sampun? Betul, cukup? Oh ya, Bapak Ibu, terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, saya mohon untuk pengawas kita, Ibu Her, untuk memberikan pesan ataupun kata-kata untuk kami supaya lebih semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Monggo Bu Her, waktu kami persilahkan. Bu Ana. Ya, monggo. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah ini hadiah saya masuk membina gugus 6 ini. Hadiah yang saya baru masuk. Sudah berprestasi baik sekali. Moga-moga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Amin. Kepada guru-guru hebat Bu Lina, Bu Ani, Bu Ana, Bu Vita. Moga-moga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Pak Pardi, terima kasih atas kepada teman-teman guru. Tidak apa-apa meskipun diambil di Banjaran, Pak. Nanti kita cari yang lain. Terus kemudian acaranya Pak Pardi nanti untuk Kecamatan Mojoroto, tetap Bu Ani masuk untuk timnya tetap. Berapa orang ke timnya ya Pak Pardi? Ya, beranak. Ya Bu, berkenan Bu. Guru-guru yang bergabung satu tim, Sri Kandi semua. Iya, Sri Kandi semua. Iya. Iya. Sri Kandi tidak ada bapaknya loh. Ada. Krisna, Pak. Oh, bapaknya. Ada Pak Krisna. Ada ya, bapaknya berapa? Pak Yoko. Bapaknya 3, 1 keluar. Satu keluar ya. Tidak apa-apa. Sri Kandi dan Gatot Kacanya. Moga-moga bisa menginspirasi gugus 6 yang lain, guru-guru yang lain. Sekali lagi terima kasih, semangat terus. Ini waktunya berbagi dah. Nanti berikutnya kita mengumpulkan guru-guru hebat di Kecamatan Mojoroto. Dibagi 2 gelombang aja Pak Pardi. Nanti satu gelombang mesti rame toh. Iya, iya. 1, 2 gelombang. Nanti kalau sudah longgar, kemudian tenanan wis goleki guru-guru sing hebat. Saya kira itu sekali lagi terima kasih dan selamat berkarya, berbagi terus supaya ilmunya terus bertambah. Saya kira itu Bu Ani, Bu Lina, Bu Ana, Bu Vita, Pardi, meskipun tapi masih semangatnya tinggi. Dari saya Bu Er sangat bangga punya penjenengan semuanya. Saya mohon maaf apabila saya tadi menyampaikan hal yang kurang berkenan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Her. Kedepannya kita menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Bu Her, Bu Ana mungkin ada sesi foto dengan slogannya. Oh iya, monggo. Sesi foto bersama dengan sambil karena seperti ini simbol rumah belajar Bapak Ibu. Iya. Simbol rumah belajar. Simbol rumah belajar, monggo bersama-sama untuk sesi foto. Yang belum dinyalakan. Untuk videonya dinyalakan Bapak Ibu. Ampun. Audionya bisa dinyalakan. Ya, klik. Ya, oh, di YouTube Bu Ani. Pak Malik, tangannya. Sudah. Bu Agnes. Tangannya dibuka ini Pak. Tangannya Pak Malik. Tangannya dibuka. Saya hitung ya. 1,
2, 3. Sudah, terima kasih. Sudah. Terima kasih. Sudah. Terima kasih. Sudah. Terima kasih. Sudah. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya mengikuti webinar ini. Mohon doanya semoga saya dan Bu Ani diberi kelancaran dalam menyelesaikan pembagi di level Amin. Sukses selalu Bu Ani. Terima kasih. Insya Allah nanti kita bertemu di tatap maya selanjutnya. Amin. Love ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Lina, Bu Ani. Iya, Terima kasih. sama. Dadah. Ya. Bu Lina, selamat istirahat Pak Pardi, selamat istirahat Bu Ani. Sama-sama Bu. Ya. Selamat malam Bu Nurul. Bu Nurul. Lincah. Ya.